apa itu karya inovatif? Nah, kalau kita search di Google, apa yang dimaksud dengan karya inovatif adalah karya atau produk, pengembangan, modifikasi maupun penemuan baru seperti itu. Jadi lebih seperti penemuan ataupun pengembangan dari eh, sebuah karya seperti itu. Nah, karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, maupun penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan juga pengembangan secara luas di dunia pendidikan, sains, dan juga seni seperti itu. Nah, untuk karya inovatif ini di bidang pendidikan tentu banyak sekali ya yang akan kita nanti bahas, tentunya yang berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar seperti itu. Baik, selanjutnya karya inovatif merupakan bagian dari kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang bisa dinilai angka kreditnya sebagai unsur utama seperti itu. Jadi bagi mungkin Bapak Ibu guru yang PNS yang biasanya akan ada kenaikan pangkat, biasanya ada angka kredit seperti itu ya. Nah, ini karya inovatif ini bisa salah satunya bisa diajukan seperti itu. Nah, bicara mengenai karya, nah mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah membuat karya apa saja nih untuk mungkin di sekolahnya seperti itu. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya. Baik, saya tunggu sampai 1 menit ya. Silahkan ditulis karya yang pernah Bapak Ibu buat di sekolah seperti itu. Nah, di sini ada Pak atau Ibu Mufti ya. Ada video pembelajaran, ada Bu Umi, alat peraga, ada modul ajar, LKP, alat peraga, video pembelajaran, dan juga karya art peraga seperti itu. LKPD, oke, video, karya kreatif, alat peraga, oke, banyak sekali ya Bapak Ibu yang sudah pernah membuat karya inovatif eh, mengenai video, alat peraga, LKPD, dan lain-lain. Oke. Nah, kita pada materi kedua akan membahas mengenai jenis-jenis bukti karya di PMM. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah lumayan tahu ya apa saja jenis-jenis bukti karya di PMM. Saya lebih ke mengulang saja seperti itu. Yang pertama adalah artikel. Nah, untuk materi ini saya ambil dari website Kemendikbud ya, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih akan sama ya seperti yang ada di PMM seperti itu. Yang pertama adalah artikel. Artikel ini adalah sebuah karya yang menampilkan artikel berupa bacaan, catatan guru penggerak, refleksi, tips maupun eh, ya tips yang berhubungan dengan mata pelajaran maupun materi lainnya. Nah, Bapak Ibu dapat membuat karya ini dalam bentuk dokumen seperti itu. Baik, selanjutnya ya. Yang kedua adalah kepemimpinan sekolah. Jadi karya yang kedua adalah karya yang menampilkan praktek baik dalam kepemimpinan dan pengembangan sekolah. Namun perlu diketahui, Bapak Ibu hanya dapat membuat karya ini dalam bentuk video seperti itu. Nah, yang ketiga adalah praktik pembelajaran. Nah, karya yang mencakup rekaman proses pembelajaran guru dengan murid dalam kelas melalui tatap muka maupun jarak jauh seperti itu. Nah, Bapak Ibu dapat mengupload karya ini dalam bentuk video maupun dokumen atau PDF seperti itu. Yang selanjutnya adalah praktik baik. Jadi untuk praktik baik ini merupakan karya yang berisi praktik baik guru dalam pembelajaran maupun pengembangan diri guru seperti itu, yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, Bapak Ibu juga dapat membuat karya ini menjadi dalam bentuk video maupun PDF seperti itu. Baik, selanjutnya adalah RPP atau yang sekarang kita kenal dengan modul ajar ya Bapak Ibu. Karya mencakup rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah dibuat pendidik untuk membantu proses pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Namun juga perlu diketahui Bapak Ibu hanya dapat membuat karya ini dalam bentuk dokumen atau PDF seperti itu. Baik, selanjutnya adalah bahan ajar. Bahan ajar ini sebuah karya yang berisi topik pembelajaran
yang diminati oleh murid atau sulit dipahami oleh murid seperti itu. Nah, Bapak Ibu dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Nah, bahan ajar ini yang akan kita buat pada hari ini. Nah, nanti kita akan praktik membuat sebuah bahan ajar menggunakan aplikasi yang sudah familiar kita gunakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir seperti itu. Oke, bahan ajar karya yang berisi topik pembelajaran yang diminati atau sulit dipahami oleh murid seperti itu. Yang selanjutnya adalah dokumen teknis. Nah, dokumen teknis ini merupakan karya yang berisi dokumen atau dokumen teknis terkait pengelolaan sekolah yang dapat memberikan inspirasi bagi guru-guru lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu dapat mengunggah karya ini dalam bentuk dokumen maupun PDF seperti itu. Jadi kita telah mengenal beberapa jenis bukti karya di PMM mulai dari artikel, kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, modul ajar, bahan ajar, dokumen teknis, dan juga lainnya. Nah, lainnya ini bisa berupa kategori-kategori yang belum tersedia di platform Merdeka Mengajar atau bukti karya ini, seperti karya ilmiah, artikel atau buku, dan juga untuk yang lainnya ini dapat dalam bentuk video maupun dokumen atau PDF seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Eh, Masih terlihat ya untuk share screen-nya. Baik, pada poin materi ketiga adalah kita akan mengenal lebih mengenai bahan ajar seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu eh, yang tadi menyimak apa nih? Apa itu bahan ajar seperti itu? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat seperti itu. Mungkin ada yang pernah buat, bisa dituliskan di kolom chat juga seperti itu. Baik, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu saja. Untuk bahan ajar ini merupakan karya yang berisi topik pembelajaran yang diminati oleh murid dan atau sulit dipahami oleh murid. Nah, Bapak Ibu dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun PDF. Nah, untuk output dari kegiatan kita pada hari ini, kita akan membuatnya dalam bentuk PDF seperti itu. Baik, selanjutnya adalah, nah, ketika kita mencari apa itu bahan ajar, nah, contoh bahan ajar ini banyak sekali Bapak Ibu, seperti handout, buku, modul, brosur, dan juga lembar kerja siswa seperti itu. Dan juga yang non cetak ini juga banyak sekali seperti audio, kaset, radio, piringan hitam, compact disc audio, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini, kita akan lebih pembuatan bahan ajar eh, semacam presentasi seperti itu. Jadi, eh, siswa dapat membuka file atau dokumen ini dan juga bisa belajar dari eh, dokumen yang sudah kita buat seperti itu. Nah, kita ternyata dapat membuat sebuah bahan ajar dengan mudah dengan salah satu aplikasi yang mungkin kita kenal setiap harinya seperti itu. Nah, ternyata kita bisa membuat bahan ajar menggunakan aplikasi PowerPoint seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal aplikasi ini sejak lama sekali ya Bapak Ibu. Eh, Namun sekarang juga terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk pembuatan karya seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus menggunakan PowerPoint. Jadi kenapa kita menggunakan PowerPoint pada pertemuan ini? Yang pertama adalah PowerPoint ini adalah salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan secara offline seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah desain maupun membuat sebuah bahan ajar, kita bisa menggunakan PowerPoint seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa alur yang akan kita gunakan dalam membuat sebuah bahan ajar. Pertama adalah membuat outline materi. Jadi kita akan meringkas materi yang sangat panjang itu menjadi eh, materi, poin-poin materi yang akan kita masukkan ke bahan ajarnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah outline, kita selanjutnya adalah memasukkan materi ke dalam
PowerPoint yang sudah kita siapkan seperti itu. Lalu untuk tahapan visual, kita bisa menambahkan gambar pendukung agar apa yang kita jelaskan di dalam dokumen tersebut lebih konkret seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mendesain bahan ajar. Nah, untuk mendesain bahan ajar ini kita akan lebih bermain dengan warna dan juga shapes atau bentuk seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah menambahkan ornamen. Jadi setelah kita membuat atau menambahkan warna, kita juga bisa menambahkan ornamen agar desain dari bahan ajar yang kita buat lebih menarik seperti itu. Lalu tahapan yang terakhir adalah menyimpan bahan ajar tersebut menjadi file PDF seperti itu.